Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore ya, para mahasiswa atau peserta ya yang tergabung di dalam em, kegiatan pembelajaran online, yaitu tentang materi yang akan kita sampaikan di sini adalah tata laksana pada pasien yang mengalami intoksikasi atau keracunan ya. Dan tetap di channel ini yaitu Sugiono Official ya sebagai media edukasi dan pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya bahwa keracunan ya ini merupakan salah satu kegawatan yang mengarah atau mengacu pada sistem gastrointestinal ya, di mana seseorang ini akan menjadi fatal atau mengalami kondisi perburukan atau kematian kalau bisa mengalami keracunan akibat ya salah satunya adalah makanan ya, bisa makanan, bisa gigitan ya, atau oleh zat-zat yang terserap. Oke, baik. Sebagai introduction-nya adalah keracunan ini sering terjadi tanpa disengaja atau tidak dan melibatkan bahan-bahan yang digunakan sehari-hari atau mungkin dilakukan secara sengaja dengan percobaan bunuh diri atau yang disebut dengan tentamen suicide ya. Jadi tentamen suicide adalah suatu usaha percobaan bunuh diri ya, ini biasanya didapatkan pada usia-usia muda, remaja yang mengalami gangguan psikologis yang mungkin stres, mekanisme adaptifnya tidak baik, sehingga sebagai langkah terakhirnya adalah mengakhiri kehidupannya dengan memakan atau minum zat-zat yang berbahaya yang dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Ya, ini adalah istilahnya tentamen suicide. Ini dapat terjadi di rumah, tempat kerja, ya. Kemudian karena kecelakaan, ya, karena akibat kecelakaan di tempat kerja, yang tentunya akibat dari makan makanan yang tercemar atau tumbuhan yang beracun. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat kita hindari sekali untuk seseorang terjadinya keracunan, ya. Apalagi kondisi-kondisi yang mungkin tidak secara sadar atau disengaja makan makanan yang sudah tercemar atau tumbuh-tumbuhan yang beracun. Contohnya adalah jamur ya, jamur. Baik, untuk korban keracunan perlu ditangani oleh berbagai unit gawat darurat ya. Bagian ilmu penyakit dalam atau bagian ilmu penyakit anak dan unit perawatan intensif. Ya, pada kesempatan ini kita fokus ke masalah lansia. Ya, banyak berbagai hal pada lansia itu mengalami keracunan karena memang secara fungsi sudah mengalami degeneratif, ya, sudah mengalami penurunan fungsi indera, mengalami fungsi sense of taste-nya, ya, perasanya, sehingga dia kurang peka terhadap makanan-makanan yang ada di sekitarnya. Terutama yaitu indera penciuman atau penglihatan. Karena apa? Ya, bisa jadi keracunannya oleh karena obat-obatan ya, menganggap bahwa gambarannya seperti sama ya, atau yang disebut dengan look alike atau sound alike ya. Ini bisa menyebabkan keracunan terhadap pada lansia. Nah, keberhasilan melakukan tindakan gawat darurat dan pengobatan sangat ditentukan oleh kemampuan petugas untuk bertindak cepat, tepat dalam pertolongan untuk mempertahankan hidup si korban. Ya, ini adalah komponen masuk di dalam prahospital, yaitu sifatnya adalah life saving, menyelamatkan korban ya yang mengalami keracunan. Tentunya bertindak secara cepat. Ya, semakin cepat kita lakukan pertolongan, ya, toksin yang masuk ke dalam tubuh tentunya akan semakin cepat untuk dilakukan ekskresi dan mencegah absorpsi lebih cepat, gitu ya. Sehingga yang kita harapkan adalah seseorang mengalami sembuh, ya, dapat mempertahankan hidup si korban dan terhindar dari kecacatan.
Kemudian bagaimana kita mengatasi atau mengenal dan mengatasi keracunan. Nah, keracunan ini tergantung pada racunnya, ya. Bisa kita lewat mulut, lewat hidung atau inhalasi, kemudian ada zat yang terserap, ya, atau terinjek atau tergigit atau masuk dalam pembuluh darah. Ini tentunya akan lebih cepat dibandingkan dengan zat yang teroles, misalkan ya, keracunan karena penggunaan salep, misalkan ya, obat salep ini bisa mengganggu di dalam prosesnya. Ini akan lebih lambat karena dia masuk kulit dulu ya. Tetapi beda ketika racun itu masuk ke pembuluh darah langsung. Tidak cuma racunnya, tetapi cara masuknya. Nah, ya, dan jumlah yang digunakan dosis. Jadi tidak bisa dipastikan, ya, artinya suatu zat atau racun tertentu yang bisa membahayakan terhadap klien. Nah, jadi tergantung dari jenis racun, cara masuk, dan jumlah yang digunakan. Nah, korban yang sadar atau saksi mata dapat menjelaskan penyebab keracunan. Nah, ini nanti di anamnesis ini dengan menggunakan ampel atau sampel ya, yang termasuk di dalam pertanyaannya adalah last event atau last meal. Nah, ini nanti ditanyakan kira-kira makanan apa yang dimakan oleh si pasien. Nah, untuk pengertian racun itu sendiri adalah zat yang masuk ke dalam tubuh manusia yang mempunyai efek negatif. Itu racun. Pak, bagaimana kalau obat? Nah, obat ini juga kalau memang obat ini efeknya positif untuk mengobati, maka itu menjadi obat. Tetapi kalau jenis obat yang dikonsumsi bisa menyebabkan efek negatif, ya, bahkan menyebabkan kematian, ini yang disebut dengan keracunan. Nah, contoh lain di sini ya, korban tidak sadar dan dapat melihat bukti yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini jadi harus dikaji ketika seseorang sudah mengalami penurunan tingkat kesadaran, kita tidak bisa mengkaji jauh ya, maka kita bisa kaji lingkungan sekitar, apakah di situ ada asap ya, misalkan korban kebakaran ya, atau intoksikasi CO, karbon monodioksida ya, atau obat-obatan ya, bau muntahan ya, misalkan penggunaan zat-zat karbol ya, contohnya pencuci lantai atau zat-zat yang memiliki sifat asam kuat dan basa kuat. Ini harus kita kaji secara mendalam. Tapi kalau pasiennya sadar, kita bisa tanya tentang eventnya, kejadiannya. Baik, apakah keracunan itu, tadi saya sudah sedikit menyampaikan, racun atau toksin yaitu zat yang masuk ke dalam tubuh manusia dalam jumlah tertentu dan dapat mengakibatkan kerusakan temporer atau menetap. Ya. Nah, racun apakah bisa didapatkan dari racun? Bagaimana cara masuknya? Ini bisa dari zat tertelan, ya, masuk lewat mulut, kemudian terhirup lewat hidung, terserap melalui kulit, atau dari obat tetesan ya, tetesan pada mata atau suntikan. Dan tentunya racun yang melalui berbagai cara tadi nanti akan masuk mengikuti aliran darah dan dengan cepat akan dibawa ke seluruh tubuh. Ya, akan dibawa cepat ke seluruh tubuh. Yang tentunya nanti ini akan merusak pada sel-sel ya pembuluh darah maupun sarafnya yang bisa menyebabkan kerusakan yang sifatnya permanen. Bagaimana atau pengaruh racun terhadap tubuh ya? Pengaruh racun terhadap tubuh, satu, racun masuk dalam otak bisa menyebabkan yang namanya kondisi delirium ya, kacau mental atau meracau ya, karena ada gangguan di sistem saraf pusat, konfusi ya, bahkan terjadi konvulsi, kejang dan tidak sadarkan diri. Nah, kemudian ada jenis racun yang disebabkan oleh karena zat korosif ya. Zat korosif ini adalah zat yang
bisa menyebabkan iritasi pada membran ya, sehingga bisa dapat membakar bibir, mulut, dan saluran cerna. Ini biasanya karena akibat dari asam kuat maupun basa kuat. Kemudian menghirup dapat menyebabkan dyspnea ya atau sesak nafas. Dapat mengganggu kerja jantung dan kerusakan hati dan ginjal sebagai organ filtrasi racun. Jadi kalau dosisnya cukup banyak ya bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital yaitu jantung, hati, ginjal ya termasuk tadi yaitu paru-parunya. Pada saluran cerna dapat menyebabkan muntah, sakit perut dan diare. Oke, pada saluran cerna dapat menyebabkan muntah, sakit perut dan diare. Kemudian merusak sel-sel darah merah yang mengangkut oksigen ke jaringan. Ya, kita tahu bahwa oksigen di dalam tubuh itu untuk masuk ke sel-sel itu di bawah oleh oksigen dan plasma sehingga bisa digunakan untuk metabolisme aerob ya. Nah, kemudian macam-macam keracunan nih, macam-macam keracunan ini bisa disebabkan oleh zat kimia atau makanan. Contoh zat kimia adalah obat pemberantas hama, yaitu ada contoh ya DDT, kemudian dieldrin, Baygon ya, kemudian contoh jenis ya menyemprot pestisida ya. Ini berbahaya sekali ya. Kemudian contoh lain adalah obat-obat penenang ya. Kemudian ada hasil olahan minyak bumi, contohnya bensin, minyak tanah, solar ya. Atau mungkin teman-teman pernah melihat untuk yang mengencerkan cat atau thinner ya. Ini juga termasuk hasil minyak bumi. Kemudian ada logam-logam berat, ada arsen, timah, dan air raksa. Dan untuk sumber makanan itu ada jamur, jengkol, tempe brongprek, singkong, dan umbi-umbian. Ya, ini adalah zat-zat yang non korosif. Ya, kalau korosif adalah zat kimia yang mengandung asam kuat, basa kuat. Tetapi kalau jenis makanan yang dapat menyebabkan keracunan jamur, jengkol, tempe brongprek, singkong, dan umbi-umbian adalah termasuk non korosif. Nah, macam keracunan, keracunan zat terhirup itu bisa disebabkan oleh gas-gas, contohnya adalah sianida, ada fosgen, ada oksida nitrat, ada amoniak, ada formalin, ya, ada oksida belerang, ya, kemudian ada CO, yaitu karbon monoksida, ya, ini bisa menyebabkan keracunan oleh zat terhirup dan dapat menyebabkan pasiennya sesak nafas, bahkan apne atau henti nafas. Kalau keracunan zat terserap adalah sisa-sisa zat yang ada pada kulit ya maupun mata. Nah, bagaimana tindakan menolong korban ya? Tindakan menolong korban. Nah, tentunya dalam proses kegawat daruratan ya, teman-teman selalu mengevaluasi, selalu melakukan urutan-urutan yang sesuai standar. Ya, yang pertama adalah danger. Itu aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Sekali lagi, apapun kegawat daruratannya pada semua umur, baik anak, bayi, lansia, dewasa, ibu hamil ya, ini harus kita mulai dari saving ya, yaitu danger, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Selanjutnya masuk ke primary survey, yaitu kegawatan airway dan breathing. Oke, ini adalah secara umum ya. Bila dalam kondisi sadar atau tidak sadar, tindakan yang dapat digunakan pada keadaan ini satu ya, tidurkan terlentang pada dengan kepala dimiringkan ya, artinya membebaskan jalan nafas ya, membebaskan jalan nafas. Kemudian bersihkan jalan nafas termasuk mulut, hidung dan bagian belakang mulut dari lendir atau muntahan, sekret atau sisa racun. Ya, ini dibersihkan. Ya, bisa dengan menggunakan finger swab ya.
atau eksplorasi mulut. Pastikan ya, kalau pasiennya tidak sadar bisa dimiringkan. Tapi hati-hati kalau pasiennya ada riwayat trauma, kepala atau servikal harus dengan teknik lock roll. Oke, kemudian buka jalan nafas ya dengan menggunakan manual, yaitu dengan menggunakan triple manuver. Tapi kalau pasiennya bisa sadar ya, anjurkan untuk pasien miring. Dan tentunya teman-teman di sini ya, sisa-sisa muntahan itu nanti menjadi bahan yang penting ya untuk mengevaluasi jenis toksin apa yang masuk ke dalam tubuh pasien tersebut ya. Kemudian bawa ke rumah sakit setempat untuk memberikan pertolongan segera sambil memberikan usaha pernafasan. Salah satunya itu pembebasan jalan nafas dan memberikan bantuan nafas ya. Kalau memang ada tanda-tanda distres pernafasan atau apne tadi ya. Kalau pasiennya apne ya berarti masuk ke algoritmnya adalah BLS yaitu Basic Life Support. Nah, gejala keracunan bisa diikuti tanda-tanda. Satu ya, hiperaktivitas dan delirium. Gejala ini timbul karena racun tertentu ya, penderita akan sulit diatur. Hal-hal yang perlu diperhatikan ya itu lindungi penderita dari trauma fisik seperti jatuh ya. Jadi kalau di dalam rumah sakit yaitu pasang pengaman ya bedside rail kanan dan kiri. Kemudian bisa saja memukul atau merusak lingkungan sekitarnya karena ini apa? Kejadian hiperaktivitas. Jadi bisa kita lakukan tindakan yaitu kalau AB-nya lancar kita bisa lakukan fiksasi ya. Kemudian kondisi shock ya. Nah, kondisi shock ini bisa terjadi hypoxic ya. Ini tidurkan terlentang, kepala lebih rendah, jaga pernafasan dan sirkulasi tubuh. Nah, jadi kalau ada pasien-pasien yang mengalami gangguan sirkulasi shock di situ ya kaki boleh diangkat ya dengan posisi Trendelenburg supaya aliran darahnya menuju ke perfusi cerebralnya lebih baik ya perfusinya. Kemudian kalau pasiennya kejang-kejang ya, nah ini harus kita amankan juga ya, jangan sampai kejang ini bisa mencelakakan diri si korban maupun penolong. Salah satunya apa? Yaitu gigitan lidah. Ya, ini kalau pasien kejang pastikan lidah tidak tergigit. Kalau tergigit segera kasih bantalan karet di antara sela giginya untuk menghindari lidah tergigit. Oke ya. Baik, selanjutnya teman-teman ya, tindakan gawat darurat ya sesuai keracunannya. Yang pertama adalah keracunan lewat mulut atau zat kimia atau makanan. Yang pertama tadi prinsipnya adalah danger, kemudian amankan stabilisasi dari primary survey yaitu airway, breathing, dan circulation-nya. Kemudian secara umum tidurkan korban terlentang ya dengan kepala miring, lakukan usaha memuntahkan dengan menyentuh dinding belakang faring. Nah, jadi kalau sudah tahu itu adalah jenis zat makanan yang bentuknya non korosif ya, non korosif itu tadi ya zat-zat makanan seperti tempe bongkrek, jengkol gitu ya. Ini boleh dianjurkan untuk dimuntahkan ya dengan cara menyentuh dinding belakang faring. Namun jika kondisinya ini jelas itu adalah zat korosif seperti tadi bahan-bahan kimia atau minyak ya, minyak bumi, ini jangan dilakukan pada keracunan korosif ya. Kenapa? Ini dapat menyebabkan kerusakan iritatif. Dan tentunya teknik-teknik lain yang digunakan untuk mengurangi absorpsi atau mengeluarkan racun dalam tubuhnya. Kemudian berikan bahan absorben ya, jadi penetralisir. Salah satunya adalah karang aktif, kemudian norit, pemberian susu ya. Kalau tadi di kelompok ada juga yang menjelaskan tentang yaitu manfaat air kelapa. Nah, itu adalah cara-cara tradisional. Ya, tapi teman-teman bisa gunakan bahan-bahan yang di sekitar kita
Tapi ingat bahwa pemberian lewat mulut ketika pasiennya masih sadar ya. Contoh minum norit, minum susu, karang aktif jika pasiennya sadar penuh ya. Kenapa? Karena kita bisa memasukkan lewat mulut ya. Kalau tidak, hati-hati bisa terjadinya aspirasi ya atau pasiennya tersedak. Nah, jika kondisi ini terjadi, kirim segera ke rumah sakit berikut bahan, tempat dan bukti muntahan ya. Nah, kemudian pertolongan keracunan menghirup gas. Kalau tadi adalah zat yang tertelan, kalau sekarang lewat hidung ya. Jauhkan korban dari sumber racun dan tempatkan di tempat pertukaran udara yang baik dan segar. Ya, jangan membawa korban ke tempat yang berasap atau dicurigai sumber pengeluaran gas, kemudian membantu pernafasan dengan mempertahankan jalan nafas agar tetap stabil. Itu ya, jadi sahabat semua, kita bisa melakukan pertolongan. Yang paling penting selama proses transportasi dan evakuasi adalah airway breathing tetap diperhatikan nomor 1 ya. Segera kirim ke rumah sakit. Kalau penyebabnya karena gas, segera berikan oksigen, longgarkan pakaian, ya, jauhkan dari kerumunan, dan segera berikan oksigen suplementari, ya, oksigen tabung kalau ada. Oke, jangan sesekali teman-teman memberikan yaitu pemberian nafas buatan, apalagi di era pandemi dengan cara mouth to mouth, ya, lewat mulut ke mulut. Ini berbahaya karena dalam era pandemi ya nilai infeksinya cukup tinggi dan tidak disarankan untuk memberikan pertolongan tanpa alat bantuan ya atau pelindung diri. Pertolongan keracunan zat terserap. Nah, ini zat terserap ya. Contohnya tadi salep kulit ya atau mungkin diteteskan obat mata dapat terjadi pada kecelakaan ya, asam kuat dan basa kuat ya. Penggunaan air raksa ya contohnya ya. Lakukan irigasi pada daerah yang terkena mata atau kulit ya, racun dengan air yang mengalir pelan-pelan ya, artinya ngalir halus, bukan tindakan yang atau air yang deras karena dapat merusak iritasi. Kemudian jangan melakukan pencucian dengan bahan pelarut atau penetral, misalkan DDT ya. Jangan dicuci dengan minyak. Tuh, cukup segera aliri dengan air. Ya, dan segera kirim ke rumah sakit. Itu kalau air. Nah, kalau debu ya, kalau debu atau serbuk zat racunnya, maka teman-teman atau sahabat semua bisa dengan membersihkan terlebih dahulu dengan sapu tangan ya, yang tentunya hindari dengan menggunakan kontak langsung dengan kulit karena ini bisa menyebabkan kerusakan yang berbahaya. Ya, dan terakhir adalah bawa ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya adalah mencegah absorpsi lanjut pada korban keracunan. Bagaimana cara menghilangkan racun dalam tubuh yang sudah masuk ke dalam tubuh ya? Yang pertama adalah dengan cara emesis. Emesis adalah suatu usaha ya untuk mengurangi racun di dalam tubuh dengan cara memuntahkan racun yang sudah ditelan. Nah, ini dapat dilakukan dengan memberikan rangsangan muntah pada korban yang sadar. Sekali lagi pada korban yang sadar. Kalau korban yang tidak sadarkan diri, ya jangan sekali-kali memberikan rangsang muntahan, ya, dan menelan pada zat-zat yang bersifat korosif. Ya, korosif itu adalah mengiritasi karena dapat menyebabkan kerusakan cedera yang kedua kali. Kemudian dapat menggunakan obat emetik atau kolaborasi dokter dan sesuai takaran. Jadi itu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah emesis. Yang kedua mencegah absorpsi lanjut pada korban racun dengan cara mencuci lambung. Jadi lakukan sesegera mungkin sebelum jangka waktu kurang dari 4 jam setelah minum racun ya. Prosedur ini dilakukan bila korban dalam keadaan tenang, korban dimiringkan dan dipasang selang NGT
NGT adalah selang lewat hidung atau nasogastric tube. Ambil sampel untuk pemeriksaan. Selanjutnya, ya lakukan gastric cooling atau gastric lavas atau isi lambung dengan larutan fisiologis NaCl ya atau air matang kurang lebih dari 120 sampai 300 cc dan bisa lakukan pembilasan 10 sampai 20 kali bila tubuh mentoleransi ya. Tentunya asam lambung atau cairan lambung ini bersifat elektrolit sehingga harus dipantau terus kadar elektrolitnya ya. Maka disarankan dengan menggunakan air yang sifatnya fisiologis dan tentunya ini kurang dari 4 jam dari onset pertama kali serangan jantung. Serangan keracunan ya, serangan keracunan. Kalau udah lebih dari 4 jam artinya sudah proses absorpsi sudah ada ya. Cara yang lain adalah pemakaian adsorben. Nah, untuk mencegah absorpsi racun berlanjut dapat diberikan dengan pemberian obat ya. Obat-obat penetralisir ada norit, zat arang atau susu tadi ya. Kalau pasiennya setelah dilakukan bilas lambung tidak sadar bisa lewat via NGT ya. Tapi kalau pasiennya sadar bisa dengan cara teknik memuntahkan baru disarankan minum zat-zat ini. Jadi usahakan muntahkan dulu baru dikasih obat absorben. Selanjutnya adalah inaktivasi kemih. Nah, apa sih artinya inaktivasi kemih? Yaitu racun yang sudah terlanjur ditelan tetapi belum direabsorpsi dapat dibuat kurang untuk diabsorpsi dengan secara kimiawi dengan pemberian larutan kalium permagnat ya. 1:5.000 untuk korban keracunan alkaloid morfin atau arfin. Jadi ini bisa dibuang lewat urin ya. Baik, itu saja untuk konteks yang sederhana. Nah, ya, untuk bagaimana cara melakukan pertolongan sederhana pada keracunan di rumah, ya. Kalau untuk kondisi yang kritis, yang terjadi dampak-dampak yang lain, teman-teman bisa lakukan tindakan pertolongan lebih lanjut, ya, dengan membawa ke rumah sakit. Terima kasih ya, tetap di channel ini Sugiono Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.